Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnia Rahma, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2019, kelas A nomor urut 17. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengertian Tasawuf Falsafi. Tasawuf falsafi berasal dari dua kata, yakni tasawuf dan falsafi. Tasawuf berasal dari kata sufiyah yang berarti sekumpulan orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat atau ukhrawi dan bukan kepentingan dunia. Tasawuf juga dilandaskan kepada kemurnian nilai-nilai Islam, pemikiran spiritual yang mendalam, serta filsafat kemanusiaan. Sedangkan kata falsafi berasal dari kata filsafat yang kajiannya berisikan esensi, yakni konsentrasi utamanya adalah tentang hakikat sesuatu. Jadi definisi tasawuf falsafi ialah gabungan antara aliran tasawuf dengan ilmu filsafat yang menyatukan serta menggunakan kata atau nama dalam filsafat yang kemudian maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Teori dan tasawuf ini dilandasi oleh beberapa teori yang ada pada tasawuf maupun filsafat. Tasawuf falsafi juga dapat disebut dengan tasawuf nahari. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung sebuah ajaran yang menyatukan antara visi mistis dan visi yang menggabungkan antara visi mistis dan visi rasional. Maksudnya ialah ajaran Islam di dalamnya tetap dijaga, namun selalu dikaitkan dengan kedudukan para sufinya yang beragama Islam. Ungkapan pada tasawuf ini menggunakan terminologi filosofis, kemudian mempengaruhi para tokohnya. Tasawuf falsafi bersifat lebih luas. Ajaran tasawuf falsafi lebih luas kepada metafisika, yakni proses bersatunya Tuhan dengan manusia serta membahas manusia dan Tuhan. Konsep ajaran tasawuf ini adalah pengenalan Tuhan melalui pendekatan filsafat dan menggunakan pendekatan filsafat atau rasio menuju tingkat yang lebih tinggi, yakni ma'rifatullah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi dapat diartikan secara sederhana, yaitu kajian atau ajaran secara esoteris di mana dapat mengembangkan keruasan batin setiap muslim yang memiliki sifat filosofis. Dengan begitu muncul tiga tipe perenungan tentang filsafat. Tasawuf falsafi ini juga dipelopori oleh dua tokoh sufi, yaitu Hamzah Mansuri dan Samsuddin Sumatri, yang berasal dari Pulau Andalas, Sumatera, yang hadir pada abad ke-17. Sebelum pada abad ke-17, pada abad ke-15 terjadi eksekusi mati terhadap salah satu tokoh, yaitu Syekh Siti Jenar, atau fatwa yang dari Wali Songo, sebab ajaran beliau dianggap sebagai doktrin sofistik yang mengkaitkan antara hubungan manusia dan Tuhan secara mutlak. Kemudian menurut Nahub al-Atas yang mengutip dari Muhammad Sholihin yang mengatakan bahwa pemikiran dari Mansuri banyak keterkaitan ataupun terpengaruhi oleh paham wahdatul wujud. Kemudian pada abad ke-16 dan sampai 17, tasawuf falsafi ini mulai menyebar di Nusantara, khususnya di wilayah Aceh. Namun pada abad tersebut juga tasawuf ataupun ajaran tasawuf mulai menyebar di wilayah Nusantara. Namun dalam setiap pelaksanaannya tetap menerapkan syariat
yang tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup Islam pada masa itu. Dari tulisan Mansuri dan Samsudin itu memberikan dorongan dengan kecenderungan mereka yang mengatakan bahwa tidak mengindahkan syariat. Mereka juga membantu atau menyalurkan bantuan untuk pada mereka juga memberikan bantuan bentuk sebuah rasional religion intelektual pada masa itu, karena filsafat dibawa ke Nusantara untuk pertama kalinya, maka muncullah sebuah perdebatan mengenai ajaran tari tasawuf tersebut yang sudah ditambahkan oleh Hamzah, intelektual yang sudah tersebar di Nusantara. Nama saya Ita Nur Hasanah, NPM 1901011082. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Irma Fitria. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik tasawuf falsafi. Karakteristik tasawuf falsafi secara umum mengandung kesamaran. Akibat banyaknya ungkapan dan istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memahami tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat murni, karena ajaran dan kaidahnya didasarkan rasa dan juga tidak bisa dikatakan bahasa dan terminologi filsafat. Adapun karakteristik khusus dari tasawuf falsafi yaitu: yang pertama, konsep tasawuf falsafi adalah paduan asas rasional filosofis dengan perasaan. Dengan demikian, tasawuf falsafi sering mendasarkan pemikiran dengan dalil nakliyah, namun diungkapkan dengan kata-kata yang samar sehingga sulit dipahami oleh orang lain. Yang kedua, terdapat latihan-latihan rohaniyah sebagai peningkatan moral untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, tasawuf falsafi memandang iluminasi agar dapat mengetahui hakikat sesuatu. Menurut penganutnya, dapat dicapai dengan fana. Dan yang keempat, menyamarkan berbagai ungkapan dengan simbol-simbol terminologi. Berdasarkan karakteristik tersebut, tasawuf falsafi memiliki perbedaan yang jelas dengan tasawuf lainnya, sehingga memberikan berbagai corak dan memahami ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khofifah Iza Afrida. Nama saya Khofifah Iza Afrida, NPM 1901010042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh-tokoh tasawuf falsafi beserta ajarannya. Nah, adapun di antara tokoh-tokoh tasawuf tersebut yang sangat dikenal di kalangan masyarakat yang masyhur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Hallaj. Nama lengkapnya Husain bin Masyhur Al-Hallaj. Beliau dilahirkan pada tahun 244 Hijriah di salah satu negeri Baidah, salah satu kota yang ada di Persia. Nah, beliau pernah keluar masuk penjara akibat konflik ulama fikih dikarenakan pada dengan tasawufnya yang ganjil. Al-Hallaj membawa paham hulul menurut bahasa artinya menempati suatu tempat, sedangkan menurut istilah berarti Tuhan memiliki tubuh manusia yang tertentu untuk mengambil tempat yang di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Nah, yang kedua yaitu Suhrawat al-Maqtul. Nah, yang beliau dilahirkan pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di desa Suhairawat, Persia modern. Nah, Suhrawardi ini mampu mempunyai paham
filsafat iluminasi. Nah, prinsip dan asas pertama bagi filsafat ini ialah bahwa Allah adalah cahaya sebagai sumber makhluknya. Maka dari cahaya terhadap cahaya-cahaya lain yang keluar dari cikal-cikal ataupun pondasi alam semesta ini. Nah, dan yang ketiga yaitu Syekh Akbar Muhyiddin Al-Din Ibnu Arabi. Ibnu Arabi lahir pada Murcia, Spanyol, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 566 Hijriah atau 28 Juli tahun 1995. Beliau termasuk tokoh paham Wardah al-Wujud yang membangun pahamnya berdasarkan akal budi filsafat akal Daud. Ia menerangkan ajarannya tasawufnya dengan bahasa berbelit-belit dengan tujuan untuk menghindari fitnah ancaman bagi kaum awam seperti yang dialami Al-Hallaj. Yang terakhir yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Nama kecil Abu Yazid Al-Bustami adalah Toifur. Beliau disebut-sebut sebagai sufi yang pertama kali diperkenalkan paham fana yang berakhirnya dan bako artinya tetap. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.